Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanolida Walia dengan NIM 2203052 dari kelas RMIK A angkatan 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang ada pada Visual Basic atau form yang ada di Visual Basic. Nah, di sini kita akan membuat dua form yang dimana ketika kita menggetik satu atau mengisi satu field saja atau mengisi satu data saja otomatis akan memanggil isi dari form pertama. Misalkan kita membuat form pertama, form satu yaitu mengenai identitas, tabel identitas yang dimana pada tabel identitas itu untuk cara-caranya sama seperti cara-cara membuat form sebelumnya yang menggunakan aplikasi Exam. Nah, di sini saya sudah membuat satu form yang berisi atau satu tabel, yaitu tabel entitas, yang di mana field-fieldnya yang ada di tabel identitas itu ada ID mahasiswa, ada NIM, ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Nah, di sini saya sudah membuat field-field yang akan diisi pada formulir kita. Setelah kita mengisi ini, kita akan masuk pada bagian Visual Basic. Caranya sama seperti cara-cara sebelumnya kita membuat form, yaitu kita tambahkan teks, kita tambahkan ini, label, kita tambahkan text box. Nah, di situ tadi kan kita sudah mengisi nama-nama field kita yang di nama ID mahasiswa. Kita tidak diisi di sini untuk ID mahasiswanya karena di situ sudah kita jadikan atau dijadikan primary key untuk ID mahasiswanya. Nah, di sini ada NIM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Nah, ada tombol simpan, cari, ubah keluar, baru, dan hapus. Ini semua sama pengkodingannya dengan form sebelumnya. Nah, kita akan coba membuat satu form lagi yang dimana pada saat kita mengisi form itu, kita bisa mengambil beberapa data yang ada pada form satu. Nah, caranya di sini kita cuman pertama kita menambahkan dulu form kita tadi. Tadi kan kita baru bikin tabel identitas yang dimana isinya itu ada di mahasiswa, NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Kita akan membuat satu form yang dimana untuk form kita itu misalkan kita bikin atau buat form atau tabel KRS. Nah, di sini saya sudah tambahkan tambahkan tabel lagi yaitu KRS yang dimana yang di tabel KRS ini ada beberapa field, yaitu ada ID mahasiswa, pastinya ada NIM, mata kuliah, SKS, dan dosen. Setelah kita membuat ini, cara semuanya itu untuk menghubungkannya dengan Visual Basic itu sama dengan cara kita membuat form sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Basic. Nah, pada bagian Visual Basic ini ada forms. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Nah, di sini ada ADD. Nah, form. Kita bisa menambahkan satu lagi form di sini. Nah, setelah kita menambahkan form ini kan kita sudah isi untuk form satunya, yaitu ada di mahasiswa, NIM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan sekarang dan telepon. Kita akan coba melihat datanya yang ada pada project 1. Oh, ini ada pada project 2. Kita masuk dulu pada project 1. Kita akan coba menjalankan project satunya. Dan kita akan melihat data-data yang sudah kita isi pada project 1. Nah, maaf, kita jalankan kembali. Oke. Nah, kita sudah mengisi beberapa data pasien atau beberapa pasien yang kita sudah input pada form pertama ini, yaitu ada di mahasiswa, NIM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, kita sudah selesai pada form 1 dan kita akan masuk pada cara menghubungkan form 1 dengan form 2. Yang maksudnya itu ketika kita mengisi data pada form 2, otomatis field yang ada atau data yang ada pada form 1 itu ikut masuk pada form 2. Memanggil data dari form 1
ke form 2. Nah, kita kan sudah tadi bikin field KRS. Ya, nah, di mana ada NIM, mata kuliah, SKS, dan dosen. Di sini, setelah kita membuat ini, field-field yang ada eh, pada tabel KRS, kita menambahkan lagi yaitu satu teks, satu label di sini, 3 label di sini, dan tiga label di sini, dan tiga label dan 4 text box, dan satu data pisker. Nah, setelah kita menambahkan ini semua, di sini kita akan coba dari menarik data dari form 1, yaitu ada NIM pada field form 1 tadi, form 1 tadi ada nama, jenis kelamin, dan umur. Kita akan coba memanggilnya pada form 2 ini. Nah, caranya kita akan mengcoding. Nah, adapun codingannya, nah yang pertama itu kita masuk pada private sub from load dulu, yang dimana kita akan mematikan teks 6 dan teks 5. Nah, ini kita akan coba matikan ini dan ini. Yang dimana ketika kita menjalankan perintah ini tidak akan bisa digunakan kecuali kita sudah mengisi pada teks 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan double click, yang dimana ada codingannya yaitu wait from other digit for set first name f not e of then the tapisker value tanggal lahir teks 5 teks 6 teks 8 teks 6 jenis kelamin ron file no the tapisker values. Nah, ini adalah codingan untuk memanggil data dari form 1 dengan menggunakan double klik saja. Nah, kita akan coba menjalankan menjalankan form 2 kita. Kita ganti dulu ke form 2. Ini masih dengan cara double klik ya. Lalu kita jalankan. Nah, kita misalkan isinya 12. Untuk NIM 12. Coba kita double klik. Nah, otomatis di sini akan muncul namanya yang sudah kita input di form 1, jenis kelamin yang sudah kita input di form 1, ini umurnya dan ini berapa hari. Dia ada di umur 10 tahun dan 365. Dia lahir pada tanggal 26 bulan 11 2014. Sekarang kan 2024 jadi sudah 10 tahun 365 hari. Nah, itu fungsi dari codingan kita tadi yang menggunakan double click. Kita akan coba menggunakan yang enter. Untuk double click kita akan bisa ganti di sini. Nah, di sini ada double click, ada lain-lain sebagainya, tapi kita di sini menggunakan double click. Nah, selanjutnya kita masuk pada codingan kedua atau dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan enter. Nah, misalnya di sini ada KSC 13 dem, of text 6 just coming, box tidak ada, dan sebagainya. Kita akan coba menjalankannya kembali dengan menggunakan enter. Ini 12, lalu enter. Nah, di sini otomatis akan muncul ini. Nah, kenapa ini belum muncul? Karena codingan yang pada double click belum sama dengan codingan yang ada pada enter ini. Nah, kita akan coba menyamakan codingannya itu dulu. Ini kita akan coba ganti codingannya. Kita ganti dari sini. Remove box-nya. Oh, maaf. Kita akan stop dulu, baru kita hapus. Kita akan coba menyamakan isi codingannya dengan menyalin saja. Alhamdulillah. Kita akan coba menjalankannya. Misalnya kita isi 12 lalu kita klik tombol enter. Nah, di sini langsung muncul juga data dari form 1, itu ada nama, jenis kelamin, dan umurnya yang tadi tidak muncul sudah muncul juga. Nah, itu adalah cara untuk memanggil data dari form 1
ke Form 2. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.